Tuntutan hukuman mati buat Teddy Minahasa sangat wajar. Saya berharap tuntutannya maksimal, karena kan jelas perbuatannya terungkap tidak hanya satu kejadian barang bukti di Bukit Tinggi, termasuk sudah terungkap ada kejadian-kejadian seperti gagalnya di Cina Selatan, atau juga kejadian pemesanan yang dia minta honor 100 miliar itu. Artinya apa? Jaksa penuntut umum harus berani menuntut maksimal. Kalau bisa sih 114 ayat 2 gitu kan, kalau 114 ayat 2 kan ancamannya berat sekali kan, tapi kalau nanti tuntutannya ringan ya percuma saja. Kan sekarang boleh terungkap bahwa peran yang dilakukan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ada perbuatan-perbuatan lain yang justru gagal. Nah, kegagalan itulah yang merupakan pertanyaan. Apalagi tadi saya katakan kan, ketika dia mengirim 1 ton dapat honor 1 ton dapat 100 miliar, itu harus dibuka. Ada titik mula untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi tidak hanya berhenti tuntutan di perkara ini. Ada perkara lain yang harus dibuka, ya, perbuatan tentang jual beli narkotika, satu itu. Kedua, tadi yang penting, saya harap jaksa menggunakan 114 ayat 2. Oke. Kalau maksimal 114 itu berapa, Kang? Mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Saya kira harusnya begitu, ya, karena jabatan itu kan tanggung jawab sebenarnya, kan begitu, ya, memanfaatkan kewenangan dan tanggung jawab itu untuk kepentingan sendiri, apalagi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Saya kira itu sesuatu yang sangat buruk lah gitu ya, sangat buruk tidak hanya di mata masyarakat, juga di mata hukum gitu. Nah, karena itu ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum, maka logikanya mestinya dia harus lebih berat dari orang-orang biasa yang melanggar hukum, kan begitu gitu. Nah, logikanya kenapa? Karena dia yang menjaga hukum sebenarnya, dia yang melaksanakan penegakan hukum gitu ya. Kok dia langgar sendiri? Karena apa? Karena kesempatan banyak lebih besar ada pada dia gitu ya, untuk melakukan apapun gitu, termasuk umpamanya melakukan pelanggaran hukum tapi nampak seperti penegakan hukum, kan bisa begitu kan? Oke, jadi yang terjadi di kasus Teddy kalau menurut Pak Fikar itu pelanggaran hukum tapi nampak seperti penegakan hukum. Betul, karena kan main barang bukti, main ini kan artinya itu di sekitar penegakan hukum gitu ya kan. Kalau nggak ketahuan itu seolah-olah memang penegakan hukum, kan gitu, ya kan? Tapi sebenarnya itu penyelewengan yang sangat besar gitu, pemanfaatan jabatan. Tuntutan hukuman mati buat Teddy Minahasa sangat wajar. Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Teddy Minahasa dinilai telah terbukti menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba jadi sabu bersama orang suruhannya, Dodi Praudanigaara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti. Teddy Minahasa juga menjadi terdakwa yang paling disorot dalam kasus ini. Alasannya, banyak pengakuan dari terdakwa lain yang menyebutkan bahwa mantan Kapolda Sumatera Barat itu merupakan aktor utamanya. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengatakan ancaman maksimal hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba merupakan hal yang wajar, dikarenakan menurutnya perbuatan tersebut dinilai dapat memotong dan mengacaukan generasi yang akan datang. Sementara itu, untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Praudanigaara, yang merupakan anak buah Teddy Minahasa, menurut Abdul Fikar akan tetap dihukum sesuai dengan pasal yang dijerat apabila terbukti mengikuti perintah dari atasannya yang dinilai melawan hukum. Kendati demikian, apabila Dodi Praudanigaara terbukti hanya mengikuti perintah atasannya yang sesuai prosedur, maka tidak akan dipidana. Hal ini sesuai dengan pasal 51 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka tidak dipidana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Teddy Minahasa dinilai telah terbukti menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba jadi sabu bersama orang suruhannya, Dodi Praudanigaara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti. Teddy Minahasa juga menjadi terdakwa yang paling disorot dalam kasus ini. Alasannya, banyak pengakuan dari terdakwa lain yang menyebutkan bahwa mantan Kapolda Sumatera Barat itu merupakan aktor utamanya. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengatakan ancaman maksimal hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba merupakan hal yang wajar, dikarenakan menurutnya perbuatan tersebut dinilai dapat memotong dan mengacaukan generasi yang akan datang. Sementara itu, untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Praudanigaara, yang merupakan anak buah Teddy Minahasa, menurut Abdul Fikar akan tetap dihukum sesuai dengan pasal yang dijerat apabila terbukti mengikuti perintah dari atasannya yang dinilai melawan hukum. Kendati demikian, apabila Dodi Praudanigaara terbukti hanya mengikuti perintah atasannya yang sesuai prosedur, maka tidak akan dipidana. Hal ini sesuai dengan pasal 51 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka tidak dipidana.
Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Teddy Minahasa dinilai telah terbukti menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba jenis sabu bersama orang suruhannya, Dodi Praudanigaran, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti. Teddy Minahasa juga menjadi terdakwa yang paling disorot dalam kasus ini. Alasannya, banyak pengakuan dari terdakwa lain yang menyebutkan bahwa mantan Kapolda Sumatera Barat itu merupakan aktor utamanya. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengatakan ancaman maksimal hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba merupakan hal yang wajar, dikarenakan menurutnya perbuatan tersebut dinilai dapat memotong dan mengacaukan generasi yang akan datang.